Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau buat nggak dirimu takluk, tunduk, patuh, taat kepada Muhammad? Kau buat nggak dirimu seperti itu? Taat kepada Nabi Muhammad. Kau buat nggak dirimu seperti itu? Berarti kau buat nggak dirimu seperti itu? Tuhan menyuruh kepada Nabi Muhammad. Berarti kau disuruh menjadikan Muhammad sebagai ilahmu, Peang. Oh, abang ini menafsirkan bahwasanya tidak menafsirkan. Tidak menafsirkan. Dengarkan. Oke, baik. Sekarang gini. Ketika kamu takluk, tunduk, taat kepada Allah, berarti siapa ilahmu? Siapa ilahmu? Ketika kamu taat, patuh, tunduk, taat kepada perintah Allah, berarti ilahmu siapa? Gini, Bang. Abang sedang dengar Tengku. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada perintah Allah, berarti siapa ilahmu? Allah. Nah, ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, berarti siapa ilahmu? Tunduk patuh kepada Muhammad itu bukan saya tanya ilahmu siapa, berarti ilahmu siapa kalau bukan Muhammad, karena kamu takluk, tunduk, patuh kepada Muhammad. Allah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, kepada siapa? Kepada siapa kamu harus taat? Kepada Muhammad atau kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan. Allah menyuruh kepada Muhammad. Ada dua di sini harus kau taati. Satu Allah, dua Muhammad. Dua, makanya ilahmu itu dua, Tuhanmu itu dua. Makanya saya bilang. Ini apa? Oyong kapal, oyong. Kau itu penganut Duinitas. Kau penganut Duinitas. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad satu. Makasih Bang Ahmad. Makasih Bang Ahmad. Menista. Kenapa diskusi kok menista? Kita diskusi berdebat. Bukan, ketika lawan bicaramu punya pandangan yang berbeda, kau bilang ini enggak apa-apa. Memang company orang ini. Company. Menir, company. Kenapa ada orang berbeda pendapat sama kamu? Penjarakan ini. Rekam. Oke, itu sebagai asumsi, Bro. Kamu berasumsi dengan salah, Bro. Jadi di mana salahnya? Kamu bilang tadi udah menjadi trinitas dalam Islam, itu termasuk agama Islam. Duinitas. Kamu sedang menista agama Islam. Kalau kalian menyatakan bahwasanya Oke, kalau gitu saya tanya sama kamu. Menjadikan ilah kepada Nabi. Sekarang saya tanya sama kamu. Kepada siapa kamu harus taat? Dengar. Kepada siapa kamu harus taat? Patuh, mendengar. Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa kamu harus berbuat seperti itu? Tunggu dulu. Ini saya tanya. Simple. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, melakukan sami'na wa ta'na? Kepada siapa? Apanya sami'na wa ta'na? Kepada siapa kamu harus sami'na wa ta'na? Kepada Allah. Kepada Muhammad? Kepada Muhammad menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa kamu
sami nawaktona kepada Allah saja, kepada Muhammad atau kepada dua-duanya? Tunggu dulu. Bingung dia, bingung. Ini sudah menista, bro. Ini sudah menista, kan? Menista ini. Ini tangkap ini teman-teman, menista ini. Menista. Ini sudah menista, bro. Tunggu. Udah 3.000 kelihatan mati saya. Benar. 3.300 tuh yang nonton. Bro, Silakan. Bro Edis, oke. Saya terangkan, Muhammad itu sebagai nabi utusan daripada Allah. Saya tidak tanya Muhammad sebagai utusan atau apa. Yang saya tanya sama kamu, kepada siapa kamu harus kami mendengar, kami taat? Kepada siapa? Abang ini ngomongnya sebagaimana sih? Asumsi yang gimana? Bingung ini berat ini. Ilahmu itu berarti kamu sudah gagal membuktikan bahwa Muhammad bukan ilahmu. Terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus melakukan kehendak Muhammad, patuh kepada perintah Muhammad, taat kepada perintah Muhammad, mencintai Muhammad lebih dari apapun, mengutamakan Muhammad lebih dari apapun. Kau buat Muhammad menjadi ilahmu. Oke. Kita akan menerangkan sesuai arahan tadi ya. Abang bilang tadi Muhammad sebagai ilah ya kan? Betul. Dan sudah terbukti Muhammad adalah ilahmu. Bukan bro, ini belum Buktinya dia harus kamu taati, kamu patuhi, kamu ikuti. Kamu harus menaklukkan diri kamu kepada Muhammad. Saya jawab, oi. Ini belum saya jawab. Silakan. Ini belum saya jawab. Allah sebagai ilah yaitu sebagai Tuhan yang patut kita ketahui, dia sebagai Tuhan. Oke. Di saat ada perintah yang disebarkan oleh Allah yaitu Tuhan, Allah bukan Tuhan kayak Tuhan kamu itu Tuhan yang disengger itu di situ. Itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad disuruh sebarkan ajarannya. Jadi jangan kita menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan, bro. Itu udah salah kamu. Itu sudah menista. Ini sudah menista. Ini menista dia. Udah selesai belum? Udah. Sudah? Baik. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, melakukan segala apa yang dikatakan dia? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Kepada Muhammad tidak? Kepada Muhammad menyuruh. Pertanyaan saya kepada Muhammad iya atau tidak? Pertanyaan saya kepada Muhammad iya atau tidak? Apa ya? Aduh, berat. Saya ulang lagi ya, Tengku. Terakhir. Kepada siapa kamu harus taat, patuh, tunduk, menaklukkan diri kamu melakukan apa yang diperintahkannya? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Ati Allah wa ati Rasul. Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Yang ditanya apa yang dijawab? Allah taati Muhammad, taatilah pemimpin kamu. Sudah. Jadi kepada siapa kamu harus taat mutlak tanpa boleh membantah perintahnya? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Kepada Muhammad tidak? Kepada Muhammad, Nabi Muhammad perintah daripada Allah menyuruh kepada yang lain. Kepada Muhammad iya atau tidak? Nabi Muhammad beliau menyampaikan pesan daripada Allah, bro. Bingung, pusing. Udah Tengku. Udah terbukti ya kamu Tengku. Kamu sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Sekarang Rob ya. Oke? Tunggu dulu. Jangan menyamakan Muhammad itu sebagai Tuhan, bro. Muhammad itu ilahmu sudah terbukti. Tunggu dulu. Dia adalah Tuhanmu karena apa? Karena kamu melakukan perintah-perintahnya, tunduk kepadanya, harus mencintai dia, harus mengutamakan dia, menempatkan dia setinggi-tingginya. Betul atau tidak? Saya kasih contoh ya. Contoh apa lagi? Tengku? Contoh apa lagi? Oke. Abang ini contoh ya kan? Abang ini di saat gobloknya dipelihara, jangan mutar-mutar balikan pertanyaan, bro. Ini udah salah. Muhammad di mana salahnya, Tengku? Di mana? Allah. Saya tanyakan. Abang ini bagaimana menyimpulkan Muhammad itu sebagai Tuhan? Coba abang bilang. Menyimpulkannya karena kamu harus melakukan perintahnya Muhammad. Tunggu dulu. Bagaimana abang tadi bilang bahwasanya abang menyimpulkan Muhammad itu sebagai ilah? Baik. Karena kamu harus menempatkan Muhammad itu yang terutama dalam hidup kamu. Karena kamu harus mencintai Muhammad lebih dari apapun. Karena kamu harus patuh, tunduk, takluk, taat kepada perintah-perintahnya Muhammad. Betul atau tidak? Iya. Oke, berarti apa yang kamu perbuat kepada Muhammad itu sama persis dengan apa yang kamu perbuat terhadap Allah. Betul tidak? Itu udah salah, bang. Kok salah? Oke, saya tanya sama kamu sekarang.
Saya tanya sama kamu sekarang. Udah. Dengar. Tunggu dulu. Siapa? Dengar ini, sebentar gini. Siapa yang harus lebih kau cintai? Ini udah nyimpulkan sendiri. Ini udah nyimpulkan Sebentar, sendiri. saya tanya kamu ya. Siapa yang harus lebih kamu Ini udah cintai? Salah bang. Tengku, dengarkan Tengku. Tengku terakhir Tengku. Terakhir Tengku, dengar. Salah. Siapa yang harus lebih? Udah asumsi diri sendiri ini. Ini udah salah. Ini udah asumsi diri sendiri. Oke, Tengku, kamu saya tanya ya. Oke. Siapa yang harus lebih kamu cintai lebih dari anakmu, lebih dari bapakmu, ibumu, istrimu, hartamu, bahkan lebih dari nyawamu sendiri? Siapa yang harus lebih kau cintai? Pertanyaannya udah dari judulnya udah menyimpulkan kepada yang lain. Ini Siapa jawab? Siapa jawab? Jawab. Ini coba laporkan di sini. Udahlah. Intinya Tengku, kamu sudah menempatkan Muhammad di kursinya Allah. Salah. Dengan cara menempatkan Muhammad seperti Allah. Kau harus mencintai dia, bahkan kau berikan nyawamu untuk Muhammad. Betul atau tidak? Salah ini. Di sini salah nih. Dia udah menyimpulkan dengan asumsinya. Makasih Bang Aman. Ini udah menyimpulkan sudah salah nih. Ini salah nih. Kepada salah. Salah di mana? Makasih Bang Aman. Teman-teman yang mau kasih gift hati-hati ya. Kadang-kadang sering salah gift loh. Dia mau gift saya tapi malah kasih gift Tengku. Jangan salah teman-teman. Pencet yang benar. Asumsi diri sendiri itu. Tengku, sebentar. Terakhir. Kamu sudah terbukti bahwa ilahnya adalah Muhammad adalah ilahmu. Sekarang kerok. Silakan. Kamu itu asumsinya salah dengan logika kamu. Nah, gimana? Itu logika kamu, bro. Gimana? Logika kamu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, bukan menyembah kepada Muhammad, bro. Itu asumsi baik, kamu. menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Menyembah. Definisikan dulu. Sebagai Tuhan itu udah salah. Definisikan dulu apa menyembah itu. Dulu. Ini kamu udah salah. Kalau menyembah aja nggak tahu kok. Kau bilang kami tidak menyembah Muhammad. Kau bilang begitu. Aku tanya sama kamu, apa menyembah itu? Apa menyembah itu? Definisikan dulu. Penyembahan adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tanya penyembahan kepada Allah. Apa penyembahan? Definisi penyembahan itu apa? Salah nih Oten ini udah ngapus ya. Ini udah ngapus. Sekarang saya tanya sama kamu. Tengku. Iya, Tengku. Serius dulu Tengku. Tengku serius ya. Serius Tengku. Salah. Menurut sebentar Tengku. Dengar Tengku. Menurut kamu saya menyembah Yesus nggak? Kamu apa agamanya? Kristen. Kamu menyembah Yesus kan? Betul. Iya. Oke. Kenapa dalam perbuatan apa yang saya lakukan sehingga kamu hukumi bahwa saya menyembah Yesus? Karena kamu mengakui tadi Yesus itu sebagai Tuhan. Kamu juga mengakui tadi Muhammad itu sebagai Tuhanmu. Gimana sih kamu tuh? Ini udah salah nih bro. Saya mengakui kamu Muhammad tadi sebagai mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilahmu, sesuatu yang harus kamu taati, sesuatu yang harus kamu cintai, sesuatu yang harus kamu utamakan, sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Kamu sudah menaklukkan diri kepada Muhammad kok? Gimana kamu tuh? Sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai kepada siapa kamu menaklukkan diri? Tunggu dulu. Kamu tadi jawab. sembah Yesus kan? Kepada siapa kamu menaklukkan diri? Jangan menyampaikan Yesus itu sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Bahkan lebih parah. Kamu bahkan dengarkan apa yang kami lakukan kepada Yesus, kami sudah muliakan. Sekarang apa yang tidak kamu perbuat yang kami perbuat kepada Yesus? Sebutkan satu. Tunggu dulu. Yesus. Sebutkan satu, dengar. Sebutkan satu yang kami perbuat kepada Yesus tidak kau perbuat kepada Muhammad. Sebutkan satu. Apanya? Kami tidak menyembah Yesus. Saya ulangi. Sebutkan satu ini hal. Ini jawabannya. Dengar. Kami tidak menyembah Yesus. Sebutkan satu hal yang tidak menyembah Yesus. Tunggu dulu. Jangan banyak soalan tanpa jawaban. Dengar, Tengku. Kamu tadi Sebutkan satu hal yang kami perbuat kepada Yesus, tapi kita tidak perbuat kepada Muhammad. Halo. Kristen ada sunat nggak? Mau lari kemana-mana? Yesus itu sunat bro. Sunat. Kau mau bahas sunat? Yakin kau bahas sunat? Iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sunat nggak? Iya. Tunggu dulu. Sebentar. Saya tanya sama kamu. Kamu sunat nggak? Kamu sunat nggak? Kristen kenapa nggak sunat? Karena kami mengikuti perjanjian baru. Sekarang saya tanya sama kamu.
Kamu sudah tanya sama saya kan? Dulu, kenapa Kristen nggak Jangan sunat? melebar kemana-mana, jangan melebar kemana-mana. Ini saya tanya, Kamu ini saya sudah tanya sama saya, sudah saya Yesus jawab. kenapa nggak sunat? Karena kami Kalian kenapa nggak sunat? Kristen kenapa mengikuti nggak sunat? perjanjian baru. Kristen nggak sunat, Sekarang Kristen nggak sunat, pertanyaannya Kristen sama nggak kamu. sunat, Kristen nggak Kamu sunat, sunat nggak? Kristen nggak sunat. Nah, sudah mulai Kristen nggak kanak-kanakan. sunat. Kalau Yesus kanak-kanakan sunat. tidur. Kau kalau kanak-kanakan di bawah. Kalau kau kanak-kanakan di bawah, di bawah kau kalau kanak-kanakan. Kalau kau bawa kanak-kanakan di bawah. Kristen nggak sunat, Kristen nggak sunat. Ya ngapain kau diskusi lagi kalau udah jadi robot? Kalau udah jadi robot udah nggak usah diskusi lagi. Berat saudara, berat. Pengguna tidak tersedia, Muslim? Pengguna tidak tersedia? Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bu. Gak bisa. Baik, di bawah dulu kalau nggak bisa. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Sulit Anda itu. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, saya harus mengiklankan diri teman-teman ya. Seperti tadi ya lah, Anda lihat kan, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit penistaan. Karena ya, kenapa dikit-dikit penistaan teman-teman? Karena ya, hanya mereka yang boleh bahas-bahas Bible kita. Ketika kita bahas, kita ganti bahas kita mereka akan seperti tadi, penistaan rekam katanya. Ya, jadi teman-teman saya harus mengiklankan lagi ya teman-teman ya. Saya harus rajin-rajin mengiklankan. Teman-teman yang ingin support saya, yang ingin support Edis TV, teman-teman bisa support saya yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada berkat berlebih, jika teman-teman tergerak hatinya oleh belas kasihan, teman-teman ingin support saya, teman-teman bisa support saya di nomor yang tertera di layar teman-teman. Untuk apa teman-teman kolektenya? Untuk menyewa satu rumah, di mana rumah itu nanti akan saya gunakan untuk berapologet semacam ini dengan tenang. Karena apa? Karena kalau kita berapologet dari tetangga-tetangga atau satu kecamatan yang di situ banyak yang model seperti tadi, yang diskusi sama saya tadi, ngeri teman-teman, gawat. Karena apa? Kalah debat didatangi, kalah debat digeruduk teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ingin support saya, ingin bantu saya, meringankan beban saya untuk membayar satu tempat yang ingin rencananya akan saya gunakan untuk berapologet, teman-teman bisa support saya seperti yang tertera di layar. Tangkap layarnya supaya tidak lupa nomornya teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke tema awal. Ya, buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Baik, kita naikkan lagi satu Muslim. Oke, jadi sudah melanjut tadi Bang ya. Intinya kita tadi sudah, ini tema kita, buktikan Muhammad bukan ilah dan Robmu. Nah, kita tadi sudah belajar apa definisi ilah, apa definisi Rob ya. Kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa ilah adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kamu kepadanya sehingga kamu dikuasai, dikendalikan, melakukan apapun yang diperintahkan kepada kamu. Siap. Baik. Misal, ketika kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh hawa nafsu kamu, ketika kamu tak kuasa kecuali takluk di bawah hawa nafsumu sehingga kamu melakukan keinginan-keinginan hawa nafsumu, artinya kau telah membuat hawa nafsumu itu sebagai ilah atau Tuhanmu. Oke. Setuju? Siap. Nah, sekarang saya tanya sama Abang, sebagai Muslim, Anda berbuat itu nggak kepada Muhammad dan Allah? Menjadikan dia ilah tidak? Iya, kamu membuat Muhammad dan Allah sebagai ilah nggak dengan cara kau menaklukkan diri melakukan kehendak-kehendak mereka berdua? Enggak, dalam persoalan ibadah kepada Muhammad tidak. Sekarang saya tanya Bang, kepada siapa kamu menaklukkan diri kamu sehingga kamu harus melakukan perintah-perintahnya kalau bukan kepada dua orang, yaitu Allah dan Muhammad? Iya. Betul? Iya, kepada dua. Kepada dua sosok kan? Iya. Artinya kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh Allah dan Muhammad, betul? Iya. Iya, sudah terbukti bahwa Muhammad ilahmu. Nah, arti gini ya, Bang. Itu kan secara pemahaman Abang gitu kan. Loh, coba di mana salahnya? Coba silakan, di mana salahnya? Di mana salahnya? Saya tidak mengatakan gini. Saya belum mengatakan bahwa Allah dan Muhammad itu adalah sosok yang sama sebenarnya. Saya belum mengatakan demikian. Iya. Ya kan? Yang saya katakan adalah bahwa secara fakta Anda membuat dirimu takluk tunduk kepada dua pribadi, yaitu Allah dan Muhammad, betul?
Oke, iya. Iya, artinya ada dua yang kamu jadikan majikan, betul? Ya udah, selesai sudah. Tuhanmu berarti Allah dan Muhammad, selesai. Apa? Artinya kita saling menghargai. Tuhan saya adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan kamu Allah dan Muhammad. Setuju? Ya? Jadi gini bang. Gimana? Apalagi? Persoalan yang kan saya pernah juga ini ngelihat komal abang persoalan yang taat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad kan gitu kan? Iya nggak tuh? Taatnya kepada Nabi Muhammad itu bukan bentuk pengilahan, bukan bentuk penyembahan. Gini bang, kita makanya tadi saya bilang bang, apa pengertian? Gini bang, apa pengertian menjadikan sesuatu itu sebagai ilah? Coba kita bicara dulu di situ. Kriterianya apa? Ilah dulu ya. Ilah dulu ya. Oke, apa kriterianya sehingga kalau kita berbuat seperti itu terhadap sesuatu maka itu mengilahkan? Coba. Iya, menjadikan dia sesembahan. Menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, betul? Menaklukkan diri, sesembahan. Iya, sesembahan itu kan artinya kamu menaklukkan diri kepadanya. Taat lah, menaklukkan ini bahasanya agak apa ya? Taat ya? Iya, taat kepadanya. Makanya kan kamu taat kepada Allah dan juga taat kepada Muhammad, betul? Iya, benar. Iya, makanya kamu jadikan Allah dan Muhammad itu sebagai dua sosok yang harus kamu taati, betul? Benar. Ya sudah, berarti kamu menjadikan mereka sebagai ilahmu. Nah bukan, artinya ilah ini fungsinya untuk penyembahan, Pak. Berat ini berat. Penyembahan itu apa sih? Apa penyembahan itu? Hah? Apa penyembahan itu apa? Penyembahan itu, ya itu kan kalau ya, bingung kan? Bingung ini udah aduh berat ini kita nih bang, aduh berat. Bang gini aja lah, gini bang. Kami orang Kristen, waktu di gereja, kami bernyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kami nyanyi-nyanyi memanggil-manggil nama Yesus. Oke. Anda memanggil-manggil Muhammad juga nggak? Seperti bagaimana kami memanggil-manggil Yesus? Ya. Apa bedanya ketika kami berbuat itu kepada Yesus? Kau bilang, orang Karesteng lagi nyembah Yesus katanya. Sementara kau berbuat juga kepada Muhammad, tapi kau tidak ngaku kau nyembah Muhammad. Kenapa? Coba ketika kami di gereja nyanyi ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kau bilang orang Kristen lagi nyembah Yesus, diam, teman-teman sabar, jangan bunyikan bel keras-keras. Kau juga melakukan hal yang sama di masjid. Ya Rasul salam alaika, betul tidak? Betul tidak? Iya. Apa bedanya? Kau panggil Muhammad, kami panggil Yesus. Kau bilang waktu panggil Yesus, lihat lagi nyembah Yesus. Sedangkan kau melakukan hal yang sama, kau nggak bilang nyembah Muhammad. Gimana sih? Itu lirik abang tadi waktu pas nyanyi Yesus itu kayak mana? Kayak mana? Banyak bang lagu-lagu kami tentang Yesus. Seperti banyak lagu-lagumu tentang Muhammad. Salah satunya aja coba. Salah satunya aja coba biar saya pengen dengar. Salah satunya? Misalnya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, sekarang ku tanya, kau melakukan puji-pujian juga nggak kepada Muhammad? Benar. Iya sama. Kau bernyanyi juga kepada Muhammad. Bahkan ada lagunya di sini bisa saya putarkan. Lagunya begini. Iya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, ada kan? Ada nggak lagu seperti itu? Saya pikir bahwa ketika umat Muslim menyanyikan itu dia menyembah Muhammad. Loh, waktu kami di gereja bikin begitu, kau bilang lagi menyembah Yesus. Kami di gereja nih bang ya, kami di gereja ya. Misalnya, kami di gereja kan nyanyi itu, panggil nama Yesus, betul? Iya. Nah, apa kau bilang terhadap perbuatan itu? Apa kau katakan? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, betul? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kau berbuat yang sama, kau lakukan itu juga kepada Muhammad. Kau nyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Kau berseru-seru nggak kepada dia? Ya. Nah, sekarang ku tanya, Muhammad ada di mana? Di Madinah. Kau di mana? Ya, di kuburan, betul? Iya, di Madinah. Ah, jadi kau berseru-seru kepada orang di kuburan, betul atau tidak? Iya. Nah, sekarang kami berseru-seru kepada dia yang di sorga, dia yang hidup. Makanya Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Yesus hidup, nggak di kuburan.
Makanya sekarang, siapa sebenarnya sekarang yang penuhan mayat? Siapa sebenarnya sekarang yang bersuruh-suruh kepada mayat? Coba. Jadi gini Bang ya. Mana jangan ketawa-ketawa aja Bang ini Bang. Aduh, udah bangkrut bandar dia Bang masih ketawa aja. Gimana? Kami sudah wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jadi jangan kau kira orang yang mati itu mati. Udah nanti dulu. Itu keyakinan kita bisa menghargai kan. Abang bilang tadi Yesus itu di surga. Oke. Bang, Iya. gini loh Bang, dengarkan ya Bang ya. Kita jangan bahas keyakinan. Apa yang tertulis saja gini Bang. Di dalam Bible kami, Yesus itu mengalahkan maut. Dia kalahkan maut itu dengan cara apa? Dengan cara bangkit mengalahkan maut. Ya kan? Sementara Muhammad, apakah dia mengalahkan maut? Sampai sekarang dia masih kalah sama maut. Buktinya dia masih di kuburan. Makasih Kanaya cantik. Iya. Buktinya sampai sekarang dia masih di kuburan. Artinya dia masih takluk di bawah kaki maut. Betul atau tidak? Iya. Nah, itu yang tertulis di kitab Anda. Yang tertulis di kitab kami, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia hidup. Nah, sekarang artinya menurut iman kamu, iman Anda bernyanyi-nyanyi kepada dia yang ada di kuburan. Betul? Tertuju kepadanya. Ya, sementara kami ketika bernyanyi-nyanyi kepada dia yang hidup. Makanya kami memuji yang hidup. Kami berbicara kepada dia yang hidup. Kami berkomunikasi kepada dia yang hidup. Sedangkan Anda berkomunikasi kepada dia yang mati. Nah itu tadi dalam keyakinan kami orang yang mati di jalan Tuhan itu amwatan. Udah Baik. ahya. Baik. Secara keyakinan. Baik. Dal ahya. Oke, kita bicara keyakinan. Kita bicara keyakinan sekarang. Kita bicara keyakinan sekarang. Di Quran mana bahwa Muhammad itu mati secara orang beriman? Hah? Di Quran mana bahwa Muhammad itu disebut sebagai orang yang beriman? Muhammad disebut sebagai orang beriman? Iya, coba. Coba temukan satu ayat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu orang beriman dalam Quran. Kok malah abang ketawa? Jangan ketawa, Bang. Bang, yang saya baca dalam Quran, Muhammad takut kepada manusia. Mana ayatnya? Ada Quran di situ? Iya. Coba. Baik, bukakan Quran surat Al-Ahzab ayat ke-37. Surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Iya. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya kepada kamu, dan engkau takut kepada manusia. Silakan cek. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke, coba dibaca yang pertama dari awal. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad, wa idza taqullu lilladzi. Artinya aja Bang. Enggak, kita harus baca juga secara nahu kan. Diberikan nikmat secara engkau diberikan nikmat padanya. Bang, bacanya kedengaran Bang, jangan bisik-bisik. Dan ingatlah ketika dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia padahal Allah. Oke, siapa di situ engkau Bang? Muhammad. Takut kepada manusia nggak di situ dia? Yes. Iya. Bagaimana Anda katakan Muhammad itu orang beriman sementara di situ jelas dikatakan dia takut kepada manusia? Betul tidak dia takut kepada manusia di situ? Oke. Bang, menurut surat An-Nahl ayat 99, apa dikatakan di situ? Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut surat An-Nahl 99. Tetapi dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad itu orang beriman sementara An-Nahl 99 mengatakan orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan? Tetapi di detik yang sama Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Muhammad kena sihir selama 1 bulan lamanya. Iya. Sekiranya tahu sihir datangnya dari mana? Nggak mungkin sihir datangnya dari yang bagus-bagus. Sihir pasti datangnya dari setan. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Muhammad orang yang beriman? Coba menurut Al-Ahzab 37 tadi, di situ dia seorang munafik nggak? Siapa? Muhammad. Coba dibacakan. Dan ingatlah terus Muhammad
berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Stop. Jadi dia berkata apa bang di situ? Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dia bilang begitu nggak kepada Zaid, anak angkatnya? Betul tidak? Ya. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul atau tidak? Ya. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad beda nggak dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya? Coba perhatikan kalimat berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Zaid, bukan? Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Orang yang telah diberi nikmat kepada Allah itu? Kepadanya. Ya, siapa itu? Siapa orang itu? Zaid, betul. Jadi Zaid. Oke, jadi Zaid. Ya, Zaid punya istri namanya Zainab. Jadi ceritanya begini. Dulu Zainab itu dipinang oleh Muhammad untuk diberikan kepada Zaid, tetapi Zainab menolak. Zainab menolak dengan kata-kata, bagaimana mungkin aku yang kastanya lebih tinggi dinikahkan oleh seorang yang mantan budak. Tapi akhirnya Zainab menikah dengan Zaid, anak angkatnya Muhammad. Tapi dalam perjalanannya waktu, hubungan rumah tangga mereka rusak. Lalu Muhammad berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Padahal dikatakan dalam ayat Quran itu, engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang hendak dinyatakan Allah. Betul atau tidak? Ya, itu kepada siapa? Kepada Zaid. Muhammad berkata kepada Zaid supaya tahan terus istrinya, jangan diceraikan. Betul? Si Zaid. Oke. Padahal yang keluar dari mulut Muhammad itu lain nggak dengan apa yang dalam hatinya? Si Zaid. Coba baca lagi bang, baca lagi pelan-pelan bang. Coba baca pelan-pelan bang. Dan coba baca pelan-pelan. Kepada manusia, padahal Allah lebih berhak. Nah ini, gini bang ya, saya bacakan bang. Gini bang, saya bacakan. Gini bang. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan engkau pun telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Adalah Zaid. Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu. Perkataan Muhammad kepada Zaid, tahan terus istrimu. Padahal engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Betul tidak? Betul tidak? Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, berarti disembunyikan nggak oleh Muhammad? Si Zaid yang menyembunyikan. Sulit ini abang nih. Coba dibaca lagi bang, dibaca lagi. Enggak, abang harus memahami juga secara bahasa Arabnya falama di saat itu ketika Zaid, maka ini takluknya tertujunya kepada si Zaid. Bang, coba dibaca pelan-pelan ya bang ya. Dan ingatlah, siapa yang disuruh mengingat? Dan ingatlah, ya kan? Kemudian misalnya wa'idz taqulu, dan ingatlah ketika engkau Muhammad, dan ingatlah peristiwa ini fi'il madi, ketika peristiwa ini terjadi, ketika Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat si Zaid, dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, dan Muhammad memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan nah, kepada siapa dia ngomong itu? Pertahankanlah terus istrimu, itu siapa yang ngomong dan kepada siapa dia ngomong? Muhammad kepada si Zaid. Pertahankanlah terus istrimu, terus? Dan sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu. Sedang engkau menyembunyikan, pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Siapa yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya? Si Zaid bang, itu pesannya berlanjut. Coba lanjut, oke lanjut dibaca bang. Oke gini aja lah bang ya. Ini pesannya berlanjut kepada si Zaid. Oke, coba pertahankanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu yang Allah hendak menyatakannya, dan engkau takut kepada manusia. Berarti engkau di situ Zaid. Si Zaid. Berarti Zaid yang takut kepada manusia. Nah, abang kalau belajar nahwu sorong kepada takulunya ini, itu khitabnya kepada si Zaid. Terus baca terus. Iya, kepada si Zaid. Iya, baca terus bang, baca terus. Ini berkelanjutan, nggak bisa abang potong. Oke, lanjut terus.
berkelanjutan kepada si Zaid. Pesan ini berkelanjutan untuk si Zaid, bahwa pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Khitab ini kepada si Zaid. Lanjut. Lanjut. Muhammad hanya menyampaikan pesannya. Lanjut. Lanjut. Ya udah sampai situ saja. Masih ada itu tuh. Maka tatkala terus. Oke, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, dalam kurung ya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka. Oke, silakan. Bagaimana statement Anda itu masuk akal kalau itu tentang Zaid? Di situ kan masalahnya Muhammad ingin mengakhiri keperluan. Nah, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan kamu dengan dia. Siapa yang dinikahkan dengan dia itu? Siapa yang dinikahkan? Si Muhammad dengan si Zainab. Iya, bekas istrinya Zaid, betul tidak? Ya, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin, itu kan? Iya, makanya di situ kan ayat tentang bagaimana bekas istri anak angkatnya Muhammad sendiri yaitu Zaid akhirnya menikah dengan Muhammad. Betul tidak? Iya benar. Makanya kalau dibaca dari atas, makanya yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya itu adalah Muhammad. Pesan itu berkelanjutan, tidak bisa dipotong. Berat nih saudara-saudara. Oke, coba baca tafsirnya yuk, baca tafsirnya. Oke, gini ya, nanti abang lanjut kepada itu, nanti lanjut ke ayatnya sampai ke ayat yang ke-40. Ya, coba dibaca tafsirnya dulu, Bang. Ya, maka Muhammadun itu udah lain-lain lagi, Bang. Itu udah lain lagi. Ya, Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Itu sudah bicara hal yang lain lagi. Yang kita bahas di sini ayat ke-37. Nah, ya. Aduh, berat ini Bang. Oke Bang, mungkin kita naikkan dulu muslim yang lain ya Bang ya, karena Abang juga pengetahuan tentang Qurannya masih jauh sekali nih Bang. Sorry Bang, saya soalnya udah 13 tahun mendalami Quran, jadi agak sulit kalau belajar Quran dengan baru anak kemarin sore ini. Berat saudara-saudara. Aduh, udah berapa jam saya siaran saudara-saudara? Berapa jam sih? Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada.
Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya, untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus. Dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah. Lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak, seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang, sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari. Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi.
menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterania Timur sekitar tahun 52 Masehi yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat. Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun. Karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia: aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen,
sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan. Biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja, dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya. Hadirin lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga Raja Bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia,
Dia mengizinkan mereka untuk merasakan Dia dan untuk mencium Dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika Dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena Dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena Dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu. Dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi Dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, Dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah Kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah, dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian. Dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dan dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martir tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus.
Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya. Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius, surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika Dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita.
Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi dia untuk menderita di tiang. Justin martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem, dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Ishar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Kirenius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan dia, menyangkal dia. Dan setelah itu, ketika dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin martir dalam dialog dengan Trypho sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri dia pada malam hari dari kubur, di mana dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan bahwa dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah murid mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini.
Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman.
Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai.
Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada Nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya, maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi mereka menyebut kami hetairis atau asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi, kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan Roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan
ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya,
dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini: hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya, kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu? Dan mereka bilang, itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana? Kata kita, itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa Nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir, kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai,
Kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana." Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.